Menkes Terawan ditanya oleh Mata Najwa, siap mundur Pak? Mungkin kalau Pak Terawan ada, kemungkinan Pak Terawan menjawab dengan gentle, pasti siap mundur jika tingkat kematian pada pandemi ini terus meningkat. Tapi kenyataannya tingkat kesembuhan di bawah Menkes Terawan terus naik. Dulu yang hanya 8%, sekarang naik hampir 80%. Kalau Najwa Shihab bertanya, kemanakah Menkes Terawan saat ini? Kemungkinan saat ini Menkes Terawan paling sibuk di Indonesia karena mengatasi pandemi ini. Dan terus terang, Najwa Shihab dan Menkes Terawan adalah idola saya. Tetapi pada waktu Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong yaitu Menkes Terawan, saya gak gimana gitu. Itu apa termasuk bullying terhadap Menkes Terawan? Saya juga kurang tahu, tapi menurut saya kurang etis jika ditampilkan di stasiun televisi swasta Indonesia. Dia itu menteri dan juga orang yang paling berjasa pada waktu tingkat kesembuhan terus meningkat. Dan juga Dr. Terawan tidak gila jabatan. Itu terbukti pada waktu dulu Dr. Terawan pernah dipecat keanggotanya oleh ID 1 tahun. Dan juga izin prakteknya tidak diperpanjang karena metode cuci otak oleh Dr. Terawan. Padahal Dr. Terawan sudah menyelamatkan lebih dari 40.000 pasien stroke. Dan dokter asal Yogyakarta Terawan ini sudah menerapkan metode mengatasi stroke sejak tahun 2005 yang lalu. Bahkan juga menurutnya tidak banyak yang komplain dari masyarakat yang ia terima, sehingga membuktikan metode Dr. Terawan itu sangat baik digunakan untuk menyembuhkan penyakit stroke. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Siap mundur Pak, jawaban tegas Terawan tanggapi Najwa. Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Satgas Penanganan Pandemi ini, Dewi Nur Aisyah, mengatakan persentase angka kesembuhan dari pandemi di Indonesia semakin meningkat. Persentase angka kesembuhan dari pandemi ini di Indonesia kini mencapai 61,79%. Per 2 Agustus kemarin, ini angka kesembuhan kita tembus ke angka 61,79%, kata Dewi dalam diskusi di Geraha BNPB Jakarta Senin 3 Juli 2020. Angka ini berbeda dengan angka pada awal Maret 2020, di mana kasus kesembuhan pandemi ini hanya sebesar 8,33%. Kemudian pada April naik menjadi 9,79%, Mei menjadi 21,97%, Juni 37,19%, dan terakhir Juli menjadi 51,11%. Kita melihat ada progres kesembuhan yang cukup baik dari pasien, ujar dia. Diketahui pasien terkonfirmasi positif pandemi yang telah dinyatakan sembuh terus bertambah. Hingga Minggu 2 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, pemerintah mencatat terdapat 68.000 pasien sembuh di tanah air. Dari data yang dibagikan Satgas Penanganan Pandemi kepada wartawan Minggu, terjadi penambahan 1.000 pasien sembuh dalam 24 jam terakhir. Mereka dinyatakan sembuh setelah 2 kali dinyatakan negatif virus. Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui metode polymerase chain reaction PCR, sayangnya data pemerintah juga menunjukkan adanya penambahan pasien yang meninggal. Tercatat, pasien meninggal bertambah 43 orang sehingga totalnya menjadi 5.236 orang. Lalu pemerintah mengumumkan adanya 1.519 kasus baru dibandingkan data pada Sabtu. Angka tersebut menambah akumulasi jumlah kasus pandemi di Indonesia menjadi 111.455 kasus sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020. Kasus pada pandemi di Indonesia tersebar di 478 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak.